semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kurang lebih 1 bulan ya kita berhenti dulu. Saya juga sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa ibu-ibu semua. Alhamdulillah kemarin selama pelaksanaan ibadah haji itu diberi kemudahan, diberi kelancaran dan juga sehat, mudah-mudahan mabrur. Nah, kita sekarang akan membahas tentang adabun naum, adab tidur. Jadi Islam ini turun untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Allah mengutus nabinya dengan menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang kita perbuat secara spontanitas. Nah, di dalam Islam tidak ada satupun perbuatan jika perbuatan tersebut dipoles dengan agama, nah itu akan menjadi ibadah. Makanya ibadah itu kalau menurut para ulama ada 3. Ada ibadah yang disebutnya ibadah mahdhah. Ada juga ibadah yang disebutnya itu ibadah ghair mahdhah. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut jibiliyah, ibadah itu. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Itulah ibadah mahdhah. Nah, sedangkan ibadah ghair mahdhah itu adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kreasi kita. Seperti dulu pada zaman Nabi ada orang yang dia itu melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia pun melibatkan mengajak orang lain. Perbuatan yang baik seperti itu disebut ibadah, sehingga ada ungkapan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, sedangkan yang ketiga jibiliyah. Jibiliyah itu pada hakikatnya bukan ibadah. Jadi jibiliyah itu adalah watak, tabiat, insting, naluri, nah itu jibiliyah. Nah, tapi jibiliyah itu akan menjadi ibadah jika dipoles dengan polesan agama. Misalkan tidur kan bukan ibadah, tapi bagi kita kaum muslimin tidur itu bisa jadi ibadah. Kalau bagaimana? Ya nanti kita akan bahas di sini. Kalau tidur tersebut dilakukan dengan menggunakan adab-adab Islam. Nah, berkaitan dengan masalah tidur ini, tidur adalah salah satu di antara tanda kekuasaan Allah. Jadi tidur itu salah satu di antara kekuasaan Allah. Dan tidur pun merupakan rahmat Allah yang tidak terhingga. Bahkan ada orang yang
sengaja datang ke dokter, bahkan datang ke rumah sakit, bahkan berobat ke luar negeri. Kenapa? Tidak bisa sare, ya, tidak bisa tidur. Tapi ada juga yang berobat, nah ESY jangan tidur atau bisa mudah, ya. Tidur mulu ya. Nah, jadi tidur itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Surat Ar-Rum ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlih." Dan di antara tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah adalah tidurnya kalian, baik di malam hari ataupun di siang hari. Wa ibtigha'ukum min fadlih, serta kalian mengharapkan karunia Allah. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa di antara tanda kekuasaannya itu Allah menidurkan kalian. Jadi tidur ini berkaitan erat dengan kekuasaan Allah. Nah, dan tidur ini menjadi kesempurnaan nikmat bagi kita manusia. Jadi menjadi sempurnalah kenikmatan yang kita terima manakala kita bisa tidur. Bahkan ada yang kurang kalau kita tidak bisa tidur. Tapi kalau untuk Allah, tidur itu sesuatu hal yang kurang. Makanya di dalam Quran disebutkan untuk Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak akan pernah terpengaruhi dengan rasa kantuk ataupun tertidur. Kalau untuk Allah tidur itu tentu sifat yang kurang. Tapi kalau kita tidur ini merupakan nikmat. Nah, bahkan sebenarnya tidur itu mati. Gitu. Pulang teh mau teh. Nah, cuma kita kadang-kadang tidak nyadar seolah-olah bahwa tidur itu bukan mati. Sebenarnya tidur itu adalah mati. Nah, coba saja kita perhatikan dari doanya. Ya. Jadi di dalam doa tidur itu kan ada bismika amutu wa ahya. Dengan namamu aku tertidur, amutu aku mati dan aku hidup. Padahal itu doa apa? Itu doa tidur, bukan doa mati. Kemudian setelah nanti kita bangun pun kita berdoa dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama aman. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Nah, dalam bahasa Arab tidur itu naum, nama yanamu nauman, itu tidur. Dalam bahasa Arab tidur itu bisa juga rokoda yarhudu, itu tidur. Tapi dalam doa tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan, menghidupkan kami setelah kami mati. Padahal ini doa ketika kita bangun tidur, bukan doa ketika kita bangun mati. Nah, oleh karena itu Islam di dalam hal ini memberikan arahan-arahan. Sebab di dalam Quran disebutkan
yang mati dengan yang tidur itu sama. Bedanya sedikit. Bedanya apa? Kalau yang hidup itu oleh Allah dilepaskan kembali ruhnya sehingga dia bangun. Bahkan ada orang yang tidurnya itu oleh Allah tidak dilepaskan kembali sehingga dia terus mati. Nah, kita tahu nggak bahwa tidur yang itu akan bangun kembali atau tidur tersebut akan terus mati? Terang tuh. Nah, makanya karena kita tidak tahu dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita supaya ketika kita tertidur dan tidak bangun lagi, kita sudah betul-betul ada di dalam fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini adalah fitrah bahwa mati kita ada di dalam keriduan Allah. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini Imam An-Nawawi sengaja beliau di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menulis satu judul, Kitabu Adabin Naumi wal Ittijai. Kitab di sini maksudnya adalah bab-bab, di mana di dalam bab-bab tersebut tertulis hadis-hadis yang akan menjelaskan bagaimana adab-adab kita tidur dan adab-adab kita ketika kita berbaring. Nah, ternyata itu ada aturannya. Dan ini semuanya ditujukan untuk memberikan petunjuk kepada kita sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah memanggil orang yang beriman, selanjutnya Allah memerintahkan dua perintah. Perintah pertama, uzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah Allah sering-sering. Yang kedua apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Jadi kita diperintah sering-sering berzikir dan sering-sering bertasbih. Nah, bahkan dalam ayat lain disebutkan sesering apa berzikir itu, sampai disebutkan kita diperintah berzikir itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita diperintah berzikir itu ketika berdiri, gitu kan, ketika duduk, bahkan ketika kita berbaring mau tidur, zikir. Nah, bahkan zikir ini kalau menurut Imam Al-Baghawi itu perintah Allah yang tidak ada batasnya. Jadi tidaklah Allah memerintahkan kepada kita satu kewajiban kecuali kewajiban-kewajiban itu ada batas, ada ketentuan. Bahkan ketika seseorang dia tidak bisa melakukan kewajiban karena ada halangan, Allah ampunkan. Allah ampunkan. Misalkan contoh, Allah mewajibkan kepada kita sholat yang 5
waktu. Sholat yang 5 waktu itu kan ada batasnya. Maka iya namanya sholat zuhur. Oke? Acan waktu nah kayak diderak-derak kayak Rasulullah. Harus kan 20 rakaat bolak-balik. Yang anggap sholat zuhur mah mau angkat utama. Kenapa? Belum waktu. Jadi nanti akan ada waktunya. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya, subuh ada waktu. Sekalipun sholat yang 5 waktu itu wajib, Allah maafkan kepada orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu karena ada halangan. Sahatan. Ibu-ibu, lain bapak-bapak. Ibu-ibu kan kalau datang bulan tidak boleh sholat ya Bu ya. Kalau misalkan 1 minggu gitu kan, datang bulan itu 1 minggu tidak sholat. Dosa ente kok dihampura. Kenapa? Ada halangan. Tidak sholat pun tidak apa-apa karena ada halangan. Lain halnya dengan zikir. Zikir itu Allah tidak memberi batas. Zikir itu kapanpun harus dikerjakan, harus dilakukan. Sehingga tadi Pak, Udzurullaha dzikran katsir. Bahkan dalam ayat lain, yadzurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahkan zikir itu ada zikir yang menyertai ibadah. Ada zikir yang dilakukan sesudah ibadah. Bahkan ada zikir yang mengiringi perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah tapi karena zikir itu sehingga menjadi ibadah. Seperti apa? Tidur. Tidur itu kan bukan ibadah. Tapi dengan disertai arahan-arahan, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidur tersebut akan menjadi ibadah. Nah, diantaranya di sini kita tulis beberapa hadis ya. Nah, hadis yang pertama. Anil Bara ibn Azib bin radhiyallahu anhu, dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Sabda Nabi, idza ataita madja'aka, jika kamu akan tidur, apabila kamu akan tidur, apa yang harus dikerjakan? Sebagai adabnya itu yang pertama kata Nabi, fatawattu wudu'aka lis-sholati. Jadi sebelum tidur itu wudulah. Dengan wudu seperti engkau akan melaksanakan sholat. Nah, itu yang harus dikerjakan. Setelah itu apa? Summan qadi. Kemudian berbaringlah ala syiqqihil ayman, ke pinggir sebelah kanan. Jadi pinggir sebelah kanan itu kan tidur kayak ada yang apa? Kuncing orang Sunda nang karakongkang. Ada yang terlentang, gitu kan? Ada yang telungkup, nang kuban orang Sunda. Nah, ya dunia ngigir. Nah, kalau tidur itu oleh Nabi disarankan untuk itu tadi miring. Nyinggir jeung urang Sunda. Miringnya ke sebelah mana? Miringnya ke sebelah kanan. Nah, ini adabnya. Jadi yang pertama dianjurkan untuk wudu. Nah, padahal kan bukan untuk sholat. Bukan untuk sholat. Jadi wudu untuk tidur. Jadi wudu untuk tidur. Wudunya seperti wudu mau sholat.
Nah, bahkan setelah itu dilanjutkan dengan berbaring, ya. Berbaring miring ke sebelah kanan. Kenapa miring ke sebelah kanan? Ada yang menyebutkan sebab kalau miringnya ke sebelah kiri, ya, jadi apa? Paru-paru itu tertekan oleh lambung. Berbeda dengan ke sebelah kanan. Itu diantara. Nah, setelah wudu berbaring miring ke sebelah kanan, maka hendaknya membaca bacaan doa. Di antaranya pada hadis yang kedua di sini disebutkan masih dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, apabila beliau sudah awa ila firosi. Jadi awa ila firosi itu kalau dalam arti yang seperti lafaz di sini, berlindung ila firosi, ke tempat tidurnya. Ya maksudnya di sini adalah tertidur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan tidur, nama ala syiqqihil aiman, beliau tertidur dengan miring ke bagian pinggir sebelah kanan. Tsumma qala, setelah itu kemudian beliau berdoa, maksudnya membaca doa. Apa doanya? Nah, doanya itu ini, Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi ilaika. Aslamtu, saya serahkan, nafsi, diriku, aku serahkan diriku, ilaika, kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku berlindung kepadamu. Raghabatan wa rahbatan ilaika, karena menginginkan dan rasa takut kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, minka. La malja wala manja minka, tidak ada tempat berlindung kecuali darimu. Jadi la malja, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak akan bisa lepas, minka, darimu, illa ilaika, kecuali dengan berlindung kepadamu. Amantu, aku beriman, bi kitabika, kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika, dan kepada nabimu, alladzi arsalta, yang telah engkau utus. Nah, ini adalah doa yang diajarkan ketika kita mau tidur. Nah, dengan doa ini
Maka jika kita memahami maknanya, akan hilang segala kecemasan, ya, segala kecemasan yang ada pada diri kita pada saat kita sebelum tidur. Sebab semua yang kita khawatirkan, yang kita inginkan, yang kita miliki, kita sudah lepaskan semua. Jadi kita lepaskan semuanya. Diserahkan kepada siapa? Kepada pemiliknya yang hak, yaitu Allah. Hari zaman sangsara masih karena sare teh mau lo mikir di mana we lagi ngecoprak. Tidak memikirkan apakah pintu terkunci, kan? Tidak memikirkan apakah mobil nanti ada yang nyuri. Tidak akan memikirkan itu. Nah, so, ada mobil lagi kebuka. Mikir sare mobil aja nyokot. Betul enggak mobilnya? Tidak memikirkan apakah pintu jendela dikunci atau tidak. Memikir naon sababna. Tadi mana gawean naon? Gak ada apa-apa di rumahnya juga. Maling juga mikir 2 kali. Masih lain asukai masih eta daun cocok-cocokeun. Tapi lain halnya dengan orang yang dia itu memiliki benda-benda, barang-barang yang berharga, baik yang ada di rumahnya, ya kan? Ataupun yang ada di luar rumahnya, atau memiliki orang-orang yang ia cintai yang kebetulan saat itu jauh dengan dirinya, sehingga ketika mau tidur itu kan khawatir, geus nepi ka mana? Keur kumaha? Semua kekhawatiran itu ada. Akhirnya kumaha? Susah tidur. Tapi justru dengan arahan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, dan tidak memiliki apa-apa. Apapun yang kita miliki, yang kita kuasai semuanya, itu semuanya milik Allah dan tidak lepas dari kepemilikannya secara mutlak. Jadi kita itu hanya memegang titipan. Makanya kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, orang itu seharusnya bertindak kepada harta itu seperti tukang parkir kepada mobil-mobil yang dititipkan. Ketika tukang parkir dititipi mobil atau motor, dia menjaga sekuat tenaga agar mobil dan motor itu jangan ada yang mencuri. Tapi ketika pemiliknya mengambil satu persatu, jingga copot dari orang. Nah, kita itu seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita itu terlalu jauh sehingga seolah-olah semuanya milik kita. Tonton aku mah jangan ribuan orang sorangan dek sare wae hese. Ya. Mau tidur saja jadi susah, sulit. Sebab apa? Mikir itu, mikir ieu, nu itu kumaha, nu ieu kumaha. Si eta geus tepi ka mana? Lieur sorangan. Nah, makanya oleh Nabi kita diberi apa? Kita diberi petunjuk supaya setelah wudu kemudian kita berbaring ke sebelah kanan, dilanjutkan dengan berdoa, yang doanya itu menyerahkan semua yang ada pada diri kita, yang kita miliki termasuk diri kita semua diserahkan kepada Allah. Sehingga dengan ucapan Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku serahkan diriku, mencek urang sunama, diri kuring sakujur tiluhur sausap rambut kehandap sausap dampal kasa ilaika, kepada engkau, lantaran engkau pemiliknya. Saya tidak memiliki apa-apa, aku serahkan.
aslamtu nafsi ilaika. Aku serahkan diriku kepadamu. Setelah itu apa? Wa fawwadtu amri ilaika. Dan aku pun fawwadtu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu, terlewat wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Tentunya di sini bukan wajahnya saja. Di sini kalau dalam istilah gaya bahasa Arab itu majaz mursal. Jadi disebut sebagian, yang dimaksud secara keseluruhan, bukan menghadapkan wajah, tapi menghadapkan semua diri kita kepada Allah. Jadi sebagai mendinak bahasa Sunda, kecapangan tem supaya lebih antem. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Jadi kalau tadi mah diri secara umum, nah sekarang secara khusus wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahmu kepadamu. Nah, kemudian kan kita banyak urusan tuh. Untuk anges-anges. Urus lo ya, muncul belah itu. Urus yang ini, muncul sebelah. Terus urusan. Bahkan urusan-urusan tersebut kecenderungannya semakin hari semakin banyak. Dan kita jangan berpikir kewe geus beres segala rupana, moal boleh beres. Di dunia beres-beres hotel lamun kayak nyawa geus dicabut beres. Nang karang baeut gitu. Ya, gak akan beres urusannya. Jadi ente ieu nu itu terus urusan. Cikana tak urusan dari mana nu lanceukna. Beres nu lanceukna ieu nu panengah aya deui. Tahun patali jeung budak. Patali jeung masalah di rumah tangga, apa-apa mah hese. Jadi urusan itu selalu ada. Maka ketika kita tidur, wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan semua urusanku kepada Engkau ya Allah. Wa aljatu dhahri ilaika, dan aku memperlindungkan diriku kepadamu, raghabatan wa rahbatan, baik yang aku inginkan ataupun yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, yang aku inginkan, maka Gusti sadayana bab dipasrahkeun heula. Deuk naon teu sare. Lama jalan, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan minka, darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Nah, bahkan ditutup dengan ucapan amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, Rasulullah menyuruh agar jangan ada ucapan lagi yang lain setelah itu. Jadi itu dijadikan sebagai ucapan penutup. Nah, jadi wudu, berbaring ke sebelah kanan, baca doa ini, dan setelah membaca doa ini agar jangan ada ucapan-ucapan yang lain. Nah, ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan Syekh Shalih Utsaimin beliau menyebutkan fayan bali alaikum an tahfadhu hadzal dzikra.
semestinya kalian kaum muslimin senantiasa menjaga ucapan ini, wa taquluhu, dan senantiasa mengucapkan, membacakannya, idan taja'tum ala firasyikum, ketika kalian berbaring di tempat tidur kalian. Wa antaj'aluhu akhira ma taquluna, dan doa ini hendaknya dijadikan akhir dari apa yang kau ucapkan, imtithalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ittiba kita, mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi min adabin naum, dan ini adalah merupakan adab tidur. Kita kadang-kadang kan sarente, blok nang kubah, blak nang kara, di mana lo? Jeng-jeng pakai wudu, malah kadang-kadang bari nonton TV disada, manehna disada. Gitu kan. Nah, jadi tidur yang seperti itu selain tidak nyunnah, tidak memberikan istirahat yang penuh. Soalnya itu kan segala kadengi tungtungannya kan kababawa impi cek urang Sunda. Kulantaran dina TV teh keur parasea ngimpi we urang teh gitu. Ya anu pasea ada mongan atuh. Nah, bahkan dalam hadis lain disebutkan kalau kita sebelum tidur itu berwudu, kemudian kebetulan Allah tidak melepaskan ruhnya, malah menahan, maka Rasulullah menyebutkan mata alal fitrati, orang itu mati dalam fitrah. Maksudnya adalah mata alal Islam, dia mati sesuai dengan ketentuan Islam, itu diantara. Nah, bahkan di sini disebutkan wa min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi annaka la takadu tajidu fi'lan lil insani illa wajadtahu maqrunan bi dzikrin. Hikmahnya dari hadis ini bahwasanya kita tidak mendapatkan satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia kecuali kita menemukan perbuatan tersebut makrunan bidzikrin, senantiasa disertai dengan dzikir. Salat disertai dengan dzikir, ibadah haji disertai dengan dzikir, saum disertai dengan dzikir. Jadi senantiasa diperintah untuk berzikir. Padahal sholat itu sendiri dzikir. Sholat itu kan dzikir. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku. Tapi justru setelah kita sholat, yang sholat itu dzikir, Allah perintahkan juga kita berzikir setelah sholat. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika kamu sudah selesai sholat, maka ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah. Nah, zikir setelah sholat itu Rasulullah memberikan contoh seperti di dalam hadis disebutkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min sholatihi istaghfara salatan. Nabi itu jika sudah selesai sholat tidak langsung bangkit berdiri pergi, tidak, tapi istighfar. Berapa kali? 3 kali. Maka ditambah wirid
Membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu Akbar. Dilengkapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah. Bahkan Nabi menyebutkan khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh aku dan juga nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Zikir. Dalam haji, zikir. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji disuruh berzikir. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Jika kalian sudah selesai melaksanakan manasik haji kalian, ingatlah kepada Allah seperti kalian mengingat nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, atau lebih dari itu. Bahkan setelah kita melaksanakan saum pun diperintahkan untuk berzikir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Berarti perintah kita. Jadi zikir itu senantiasa, kata Syekh Shalih Utsaimin di sini, tidak ada satu perbuatan manusia kecuali kita diarahkan, ditunjukkan untuk senantiasa berzikir, termasuk tidur. Yang bukan ibadah itu menjadi ibadah. Karena apa? Karena dalam tidur tersebut dilakukan adab-adab, arahan-arahan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya sebutkan bahwa para ulama membagi ibadah itu menjadi 3. Salah satunya yang disebut jibiliyah. Jibiliyah itu bukan ibadah. Jibiliyah itu bukan ibadah. Jadi jibiliyah itu hal-hal yang berkaitan dengan watak, tabiat, budaya, karena sudah sentuh dengan sentuhan agama sehingga menjadi ibadah. Tidur jadi ibadah. Berpakaian itu kan bukan ibadah. Dari segi apa? Dari segi mode, ya. Dari segi warna kain, dari segi mahalnya baju, itu kan bukan ibadah. Nu ibadah teh naonna? Nu ibadah mangadunan, upami bade nganggo-anggoan teh ngadunan. Kemudian pakaian yang dipakai itu betul-betul menutup aurat. Nah, itu jadi ibadah. Makanya sebut jibiliyah. Nah, kemudian hadis yang ketiga, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal laili wada'a yadahu tahta khaddihi. Nah, ini ada tambahan lain. Jadi Nabi itu apabila malam mau tertidur, beliau menempatkan tangannya itu di bawah ini pelipisnya. Jadi begini tidur. Kemudian berdoa. Nah, kalau tadi mau panjang ya, doanya itu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika robbatan wa robbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Ini yang pendek ini. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ayo oke, bismika Allahumma ya wa amut. Nah, kalau yang itu secara periwayatan oleh para ulama dipandang lemah. Anu sahih mah ieu. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah,
dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dalam arti dengan kekuasaan. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun, beliau berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi ini doa setelah doa akan tidur dan doa bangun tidur, bukan doa akan mati dan bangun mati. Nah, makanya tadi saya sebutkan bahwa tidur itu adalah mati. Cuma bedanya kalau yang mati itu oleh Allah ditahan, sedangkan yang tidur itu oleh Allah dilepaskan kembali. Nah, kemudian yang keempat, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili ihda asyrata rak'atan. Fa idza tala'al fajru shalla rak'ataini khafifataini thumma taja'a ala shiqqihil ayman hatta yaji al mu'adzinu fayu'adzinuhu. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat malam ihda asyrata rak'atan, 11 rakaat. Jadi kata Aisyah, Nabi itu sholat malam 11 rakaat. Nah, sholat yang 11 rakaat itu nanti bisa dilakukan 2 rakaat 5 kali 2 10 ditambah 1 rakaat 11. Bisa juga 2 4 kali 2 8 tambah 3 kali 11. Jadi caranya kalau malam itu ketika Nabi ditanya bagaimana sholat malam itu, Nabi menjawab rak'ataini. Sholat malam itu dilakukan 2 rakaat. Kemudian nanti diwitirkan sehingga jumlahnya jadi 11 rakaat. Ustaz, maaf, kalau 4 boleh? Boleh. 4 Boleh. Nah, cuma itu kan ada begini, ada sebagian kalau kita sholat malam di luar Ramadan itu 2 gitu. Nah, kalau yang 4-4-3 itu biasanya dilakukan pada sholat tarawih di bulan Ramadan 4-4-3. Tapi di luar Ramadan pun sebenarnya boleh saja 4-4-3. Nah, memang di kita ada perbedaan ya, ada perbedaan. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa yang pokok, yang asal sholat itu witir. Jadi kita itu kalau malam diperintahkan melaksanakan sholat witir. Kenapa disebut witir? Disebut witir itu karena ganjil. Nabi itu tidak pernah lebih melaksanakan sholat witir itu dari 11 rakaat. Nah, cuma sholat witir ini kalau dilakukan sehabis sholat isya langsung 11 rakaat itu suka disebut qiyamul lail. Kalau witir ini setelah isya tertidur dulu, kemudian nanti jam 3 bangun, kemudian melaksanakan 11 rakaat suka disebut tahajud. Kalau witir ini dilakukan pada bulan Ramadan sesudah sholat isya, itu disebutnya sholat tarawih. Jadi rek tarawih, rek qiyam Ramadan, rek qiyam mulail, rek tahajud, eta teh sholat witir. Angan di urang mah amar we. Mun sholat kalau bulan apa? Kalau bulan Ramadan tarawih 8, opat witir 3. Amar we gitu pengertian. Udah hese ya guys.
Gitu tiba heula, padahal itu adalah sholat witir. Jadi sholat malam itu witir. Kenapa witir? Ganjil. Lantaran jumlahnya tidak lebih dari 11. Jadi jumlahnya itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Tapi ada dalam riwayat lain Nabi 13 rakaat. Nah, 13 rakaat itu dengan perhitungan kalau di luar Ramadan sebelum melaksanakan 11, Nabi itu sholat iftitah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ditambah 11 jadi seberapa? 13. Ada juga yang menyebutkan setelah Nabi 11 rakaat, Nabi itu kan wantaha witruhu ila subhi. Nabi itu kalau melaksanakan sholat witir selesainya itu sampai subuh. Gitu. Makanya Nabi selesai witir dikumandangkan adzan, kemudian Nabi sholat 2 rakaat qobla subuh. Jadi sabariji. Jadi jika tiluba. Nah, jadi ketika ada yang menyebutkan Nabi sholat witir 13, bukan 13, witir itu 11. Nah, terjadi 13. Ada yang menghitung 13 itu dengan iftitah, ada yang menghitung 13 itu dengan qobla subuh. Iftitah 2 rakaat, jadi 13. Qobla subuh 2 rakaat, jadi dianggap 13. Tapi witirnya itu hanya 11 rakaat. Nah, bagaimana kalau kurang? Gak ada masalah kalau kurang. Sebab di dalam riwayat disebutkan bisa saja kan kita misalkan mau sholat tahajud, kita sudah di Nah, ini nanti bangunnya jam 2:30 misal. Ternyata pas bangun sudah 4:30. Sudah 4:30. Kalau 11 rakaat mungkin tidak? Tidak mungkin. Kalau 1 rakaat mungkin tidak? Mungkin. Sholat aja 1 rakaat. Witir bukan? Witir. An ulah jadi jadi tutumanan amar we sakit itu sholatnya. Jadi pada saat kita kepepet waktu boleh 1 rakaat saja. Iya mah santai hiji mah. Masih kene bisa tilu kita laksanakan 3 boleh. Atau dicicil boleh. Bagaimana dicicil itu? Setelah sholat isya sholat saja 5 rakaat. Ya? Boleh 5 rakaat. Kan itu sudah witir. Nah, lamun 11 kasih coklat 5 sama hiji deui. Tinggal nanti sholat 6 rakaat. 2 rakaat itu kan 6 witir. Itu amalan siapa? Itu amalan Abu Bakar. Jadi kalau Abu Bakar melaksanakan dulu yang ganjil, misalkan 5 rakaat, tertidur nanti pas janari sholat deui sabariji 6 rakaat, 2 rakaat, jadi sabaraha? Kumaha alasan Abu Bakar? Nah kami mah geus kolot, bisi, gitu, kayak kasiangan. Nah lamun geus 5 ditakdirkan ke subuh teu kaburu sholat, geus witir acan. Atau saya geus 5. Nah, kalau Umar, saya mengorakan nih. Sholatnya apa? Jangkep 6 rakaat, sholat saja 6 rakaat. Ya tidur. Nanti bangun, tidur dini hari, jangan sholat lagi. 11 kecil sholat kenap, sabariji kurang. Sholat tadi 5, jadi sabariji. 11. Gitu cara. Yang 6 bukan witir. Apa? Yang 6 bukan witir. Yang 6 bukan witir. Iya, yang setelah isya. Witir 6 dulu. Setelah sholat isya, sholat 6 rakaat. Itu witir kalau nanti ditambah dengan yang 5. Ini kan intinya sholat witir itu 11 itu saja patokannya. Jadi sholat witir itu 11 rakaat. Tidak ada yang lebih dari 11, walaupun boleh kurang dari 11. Yang 11 rakaat itu kaifiyahnya boleh dengan kaifiyah yang tadi. 6 heula tuluy ke 5 kan witir. 5 heula teras ke 6. Angana witir. Gitu maksudnya. 2 rakaat juga boleh yang Ustaz ya. Tahajud kan misalkan habis isya 3 rakaat. Kita tidur. Terus hampir
subuh 2 rakaat aja. Nah, kalau nanti kita takut apa kasubuhan, ulah 2 tuh 3. Pas kasubuhan teman sudah 3 sudah witir. Tapi udah 3 habis sholat isya pagi malam udah 3 Iya. rakaat. Jadi tinggal kita tidur. Terus subuh itu kita hampir subuh kita belum Sholat 2 aja. itu sudah benar. 2 jam 3 tadi pas 5 witir. Nah, iya. Bukan 2 rakaat saja, witir. Witir teh ganjil. Iya. Terus nanti kebangun malam kita sholat malam. Iya. Empat. Boleh. 4. Witirnya udah kan? Iya. Jadi seperti di 11 kan? Iya. Ya udah aja. Oh gitu ya biasa. Boleh. Nah, jadi bukan apa? yang 2 rakaat, 6 rakaat itu namanya tahajudnya itu ya. Kalau yang kan baru witir. Gini Bu, ya. Kita itu kalau malam disuruh sholat witir. Ya. Sholat witir itu sholat yang ganjil. Hanya oleh para ulama itu sholat witir itu dinamai dingaranan. Kalau dikerjakannya itu setelah tertidur, jadi sholat isya, tidur, bangun dini hari, kita witir 11 rakaat. Itu suka diberi nama tahajud. Gitu. Kalau kita itu sholat isya, setelah sholat isya kita tidak tidur, langsung saja kita melaksanakan 11 rakaat. Itu suka diberi nama qiyamul lail. Itu kalau kita melaksanakan 11 rakaat di bulan Ramadan, itu suka diberi nama qiyamul Ramadan atau tarawih. Iya Bu, isi nama beas, kan beda bungkus beras, gitu kan? Dibungkusnya pakai daun pisang, nah Bu, tuh lembut. Beras, cuma dibungkusnya pakai daun kelapa. Kupan, beas kene dibungkusnya pakai daun kajuang. Oh, bacaan. Beas kene witir kene di parentah tuh. Gitu. Ngan ngalaksanakeun wayah kitu mah ulama disebut anu, wayah kieu mah disebut anu, bulan anu mah disebut anu. Amar 11 salatna. Jangan lebih dari 11. Nah, ketika kita tidak cukup waktu tapi witir hayang menang sakumaha sakaudangna. Kaudang sarakaat, kaudang 3 rakaat, kaudang 5 rakaat. 5 rakaat tenan boleh. Daripada itu di malayut rokukul layut ya, segala sesuatu yang tidak bisa ya yudrokukulu dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, bahkan kadang-kadang kalau kita misalkan yang tadi nuh dari geus kolot mah hese dan dicicil mana ya keteranganana itu takut. Nah, jadi Nabi sholat 11 rakaat. Apabila datang sholat fajar, sholat lagi 2 rakaat. Nah, yang sholat 2 rakaat ini adalah qobla subuh. Nah, yang jadi masalah di sini bukan masalah sholatnya. Nabi itu tsumman toja'a ala syiqqihil aiman. Setelah qobla subuh, Nabi itu berbaring dulu ke sebelah kanan. Nah, tapi ini di kalangan para ulama sebahagian ada yang menyebutkan sunnah, sebahagian ada yang menyebutkan bahwa ini hal yang sifatnya bukan muakkadah gitu. Jadi bukan kalau setelah sholat jangan aja menyinggir gitu. Bukan apa? Bukan yang sifatnya muakkad gitu. Ya kecuali katanya kalau di rumah sholatnya. Misalkan sholat subuh di dia 14 subuh gitu.
Yo nyangker ya betul. Antong di masjid. Nah, jadi ini. Nah, kemudian selanjutnya An Ya'is bin Tohfah al-Ghifari radhiyallahu an qala, dia berkata, qala abi, ayahku berkata, baina ana muttajimun bil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni birijli faqala inna hadhihi daj'atan yubghiduha Allah fanadartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ya'is bin Tohfah al-Ghifari, dia mengatakan bahwa ayahnya, jadi ayahnya apa Ya'is, yaitu Tohfah, dia menceritakan, dia mengatakan bahwa ketika dia tidur di masjid dengan cara telungkup. Jadi di sini disebutkan baik nama ana muttajimun fil masjid ala batni, ketika aku berbaring ala batni di atas perutku. Lihat kan? Oh, maksudnya mah tidur telungkup, mencek kurang sudah mah sare ngan bari depak. Jadi sare depak di masjid tengku apa? Banyak. Nah, tiba-tiba ada yang menggerakkan kakiku. Kata yang menggerakkan kakiku itu, dia mengatakan begini, hadhihi daj'atun yubghiduha Allah. Ini adalah posisi yang dibenci Allah. Jadi tidur seperti itu posisi yang tidak disukai oleh Allah. Nah, panadortu, kemudian aku menoleh. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang menggerakkan kakiku itu adalah Rasulullah. Nah, jadi ketika ayahnya Ya'is bin Tohfah tidur di masjid telungkup, tiba-tiba kakinya itu ada yang menggerakkan, kayak nyabak di enekeun gitu, menggerakkan. Kemudian dia bangun, ternyata yang menggerakkan tersebut adalah Nabi. Kata Nabi, ini adalah tidur, ini adalah posisi yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Nah, artinya kita kalau tidur itu jangan telungkup. Jadi laksanakan seperti yang tadi diarahkan. Kemudian hadis yang terakhir, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurillahi ta'ala fihi kana alaihi minallahi tarrah wa man ittaja'a mudji'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kana alaihi minallahi tarrah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk di satu tempat duduk dia tidak menyebut Allah, maka Allah akan menghukumnya. Dan barang siapa yang tertidur di tempat tidurnya kemudian dia tidak menyebut Allah, maka Allah akan menghukumnya. Menghukum dalam arti bahwa perbuatan-perbuatan yang tadi tidak akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah. Gitu. Ada juga yang mengartikan bahwa tarroh itu adalah al-khosarah, kerugian. Jadi kalau misalkan kita duduk ya di satu tempat duduk, tapi di situ tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah, itu akan menjadi kerugian. Seperti ketika kita tertidur dan kita tidak menyebut Allah, itu akan menjadi kerugian. Jadi bagaimana tidak rugi kita melakukan satu aktivitas
dari aktivitas itu tidak ada pahala. Sedangkan kita itu memiliki semboyan kaum muslimin itu hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita itu semuanya ibadah. Jadi kita itu tidak ada gerak, tidak ada ucap kecuali semuanya akan menjadi ibadah. Makanya apapun yang kita lakukan itu senantiasa harus diniatkan dengan niat yang baik supaya menjadi ibadah. Nah, barangkali itu saja. Mangga saja can ditutup pilih aja Pak Karosan.